Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang klasifikasi ajaran Islam atau syariah. Saya Anissa Putusari selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota saya yang pertama yaitu Adistia, Alfah Fauziah, Azila Tukair, Desri Melona, Vindo Jeranda Putra, Mutia Syadah, dan Rima Aulia. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang akan pertama dibacakan oleh Azila. Kepada Azila dipersilakan. Konsep syariah atau hukum. Pengertian, kedudukan, dan sumber. Syariah berasal dari kata syara. Kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya Mukhta Ustihab bisa berarti nahaja atau menempuh. Audaha menjelaskan, dan Bayan al-Masalik menunjukkan jalan. Sedangkan menurut Al-Jurjani syariah, artinya mazhab dan tarikhah mustaqim, jalan yang lurus. Imam Al-Qurbi menyebut bahwa syariah artinya agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Kedudukan syariah dalam ajaran Islam adalah sebagai bukti akidah. Setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan. Perbuatan itu dilandasi akar keyakinan hati dan akan tunduk secara sukarela terhadap kehendak Allah. Syariah Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang merupakan satu-satunya tata hukum kehidupan yang integral serta komprehensif dalam tugasnya, serta mengayomi dan mengatakan kehidupan ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Destri. B. Dasar-dasar hukum Islam. Secara etimologi, prinsip adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illa, tiada Tuhan selain Allah. Dari prinsip umum tauhid ini lahir prinsip khusus dalam bidang ibadah. Yang pertama, prinsip pertama berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada seorang pun manusia yang dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah, hanya Allah lah yang berhak disembah. Hal ini berlandas firman Allah surat Al-Ghafir ayat 60 dan surat Al-Baqarah ayat 186. B. Prinsip beban hukum taklif ditunjukkan untuk memelihara akidah dan iman, menyucikan jiwa, dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya, hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk alkulturasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. 2. Prinsip keadilan. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan individu dengan hakim, dan lainnya. Selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahab Al-Zuhaili, bahwa pemerintah Indonesia ditunjukkan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudaratan dari perbuatan maksiat manusia. Dari prinsip keadilan ini lahirlah kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu.
yakni suatu kaidah dalam menyatakan elastisitas hukum Islam, munurah dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, yaitu perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas, apabila perkara-perkara itu telah luas maka kembali menyempit. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Rima. 3. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia agar menuju tujuan yang baik dan benar, yang diridhoi Allah. Menurut Hasbi Ash-Shidiki, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam, sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena, apalagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian amar ma'ruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks di mana persoalan hukum tengah terjadi. 4. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip. Tidak ada paksaan dalam beragama. 5. Prinsip persamaan atau egalit. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah Al-Sahifah, yaitu prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang dizalimi ataupun diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali amalannya. Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut equality before the law sejak 14 abad yang lalu, jauh sebelum hukum modern. 6. Prinsip al-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh umat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaklid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. 7. Prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Tasamu atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. Tasamu yang dimaksud adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Aflah. C. Fungsi dan peranan syariah. 1. Fungsi syariah. Salah satu fungsi Islam, syariat Islam adalah sebagai nilai-nilai normatif yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia, umat Islam sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam konteks spiritual. Meskipun hukum Islam merupakan bagian dari agama yang harus dijalankan oleh umat Islam, namun dalam peranannya terlihat belum sepenuhnya berlaku, terutama dalam hal yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia atau muamalat dalam arti umum yang mencakup privat dan publik. Yang kedua, peranan hukum Islam. 1. Hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif, yang dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Contoh kompilasi hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan instrumen
Hukum Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 1991 untuk memenuhi kebutuhan hukum positif dalam memenuhi salah satu soko atau unsur kedudukan pengadilan agama sebagai pengadilan negara. Yang kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibentuk berdasarkan politik hukum nasional. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mutia Syahadah. Prinsip-prinsip syariah. 1. Prinsip tauhidullah tauhid. Semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. 2. Prinsip al-ruju' ila al-Quran wa al-sunnah. Prinsip kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Prinsip ini dibangun atas dasar teori fitrah yang menyatakan bahwa fitrah adalah potensi inheren dalam diri manusia sejak dilahirkan. 3. Prinsip muwafaqat al-sahih al-manqul lisahih al-maqul. Prinsip ini bermakna adanya persesuaian wahyu yang sahih dengan akal yang sahih. 4. Prinsip al-ad al-mizan al-qis keadilan. Diartikan dalam tradisi salaf sebagai moderasi atau keseimbangan antara kemestian ideal dan kenyataan aktual. Kemestian yang harus dilaksanakan dengan kenyataan yang dihadapi manusia. 5. Prinsip al-hakikah fi al-ayan fi al-azan. Hakikat kebenaran itu terletak dalam alam empiris, bukan alam pikiran abstrak atau ideal. 6. Prinsip inna uskuladin wa furu'aha qad bayana al-rasul. Prinsip ini menghendaki agar pengertian agama yang telah jelas di zaman Rasulullah tidak perlu lagi akal untuk ikut serta menentukan lainnya. Selanjutnya, materi dibacakan oleh Indo. Implementasi syariah atau hukum dalam kehidupan. Syariah itu sendiri dalam pengertian asli dan terbatas adalah wahyu-wahyu Al-Quran berkaitan dengan soal-soal hukum tertentu. Proses ijtihad dan istinbat hukum ini melahirkan fikih atau jurisprudensi Islam yang mengandung berbagai ketentuan rinci mengenai berbagai hal untuk dijalankan kaum muslimin. Kandungan fikih jika disederhanakan mencakup 3 bidang, yaitu 1. Fikih ibadah, ketentuan tentang pelaksanaan ibadah. 2. Fikih ibadah, ketentuan tentang hubungan sosial seperti nikah, talak, cerai, rujuk, warisan, dan sebagainya. 3. Fikih jinayah, ketentuan tentang pidana. Dalam bidang politik, yang memegang kekuasaan tertinggi ialah kedaulatan. Kedaulatan mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sama halnya seperti Islam yang menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya kedaulatan. Kedaulatan dalam agama Islam dipegang oleh Allah SWT sebagai satu-satunya pemilik kewenangan untuk membuat hukum dan syariat. Dalam bidang ekonomi, syariat Islam memegang peran penting. Dalam aspek ekonomi, Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat, bagimu pokok hartamu. Kamu tidak dianiaya dan tidak pula menganiaya. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Ades. Klasifikasi syariah.
Menurut Al-Atas, ia mengklasifikasikan ilmu berdasarkan hakikat yang inheran dalam keragaman ilmu manusia dan cara-cara yang mereka tempuh untuk memperoleh dan menganggap kategorisasi ini sebagai bentuk keadilan dalam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai objek dan manusia sebagai subjek. Dalam klasifikasinya, Al-Atas membagi ilmu dalam dua bagian, yaitu ilmu ilmunisasi atau ma'rifah dan ilmu sains. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengelompokkan ilmu pengetahuan jenis pertama dikategorikan sebagai ilmu fardu ain atau tugas perseorangan yang bisa dan harus dipelajari oleh setiap umat Islam. Sedangkan kategori kedua berkaitan dengan fisik dan objek-objek yang berhubungan dengannya, yang bisa dicapai melalui penggunaan daya intelektual dan jasa fardu kifayah atau kewajiban secara berkelompok dalam memperolehnya. Ilmu yang termasuk fardu kifayah ini kemudian dibagi lagi menjadi ilmu agama atau syariah yang diambil dan berkisar tentang wahyu Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ilmu tafsir, hadis, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu non-agama atau gairu syariah berasal dari hasil dan percobaan seperti kedokteran, matematika, ekonomi, astronomi, dan lain-lain. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh moderator. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi yang telah dibahas, yaitu syariah Islam memberikan tuntutan hidup khususnya pada umat Islam dan umumnya pada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Muamalah dalam syariah Islam bersifat fleksibel, tidak kaku. Dengan dikembangkannya muamalah berdasarkan syariah Islam akan dilahirkan masyarakat marhamah, yaitu masyarakat yang penuh rahmat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terlebih terkurangnya mohon dimaafkan. Untuk mempersingkat waktu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.